Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan. Di video kali ini, kita akan membahas jet tempur terbaru Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Pesawat tempur Rafale pertama pesanan Indonesia diperkirakan akan tiba di tanah air akhir 2026 setelah kontrak pengadaan dinyatakan efektif. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Kadis Penau Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, unit Rafale itu akan tiba di Indonesia 39 bulan usai kontrak berstatus efektif. Unit pesawat Rafale akan datang 39 bulan setelah kontrak efektif, jadi kurang lebih akhir 2026 pesawat pertama Rafale akan tiba di Indonesia, kata Indan saat dikonfirmasi. Sejalan dengan akan datangnya Rafale pada 2026, TNI Angkatan Udara juga sudah mulai memikirkan sumber daya manusia yang bakal mengoperasionalkan Rafale. Personal penerbang dan juga teknisi untuk pemeliharaan mulai dipersiapkan, terang Indan. Adapun kontrak pembelian 6 dari 42 Rafale oleh Indonesia resmi efektif setelah Indonesia membayar uang muka ke Perancis. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, kontrak 6 jet Rafale sudah efektif sejak 9 September tahun 2022. Per tanggal 9 September 2022 sudah efektif, kata Dhanil saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Setelah membayar cicilan pertama, Indonesia kini tinggal menanti selesainya produksi 6 Rafale untuk siap dipakai. Kita tinggal menunggu produksi Rafale selesai, ujar Dhanil. Kementerian Pertahanan Kemenhan telah menaikkan kontrak pengadaan 42 Rafale dengan Dassault Aviation, produsen Rafale yang merupakan perusahaan penerbangan Prancis. Penandatanganan kontrak berlangsung di kantor Kemenhan, Jakarta, pada 10 Februari 2022. Momen penandatanganan juga disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Prancis Florence Parly. Sebagai langkah awal, Indonesia mengakuisisi 6 unit lebih dulu untuk mendatangkan 42 Rafale secara keseluruhan. Usai menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa 36 Rafale lainnya akan didatangkan Indonesia dalam waktu dekat. Akan disusul dalam waktu dekat dengan kontrak untuk 36 pesawat lagi dengan dukungan latihan persenjataan dan simulator-simulator yang dibutuhkan, ujar Prabowo. Sebagai informasi, Rafale dikenal sebagai pesawat serba bisa karena dapat digunakan untuk berbagai misi. Misalnya, interdiction larangan, aerial reconnaissance pengintaian udara, ground support dukungan darat, anti-ship strike serangan anti kapal dan nuclear deterrence mission misi pencegahan nuklir. Pesawat yang muncul pertama kali pada 2001 itu, hingga kini sudah digunakan oleh 6 negara di luar Prancis, antara lain Qatar, Yunani, India, Uni Emirat Arab, Kroasia, dan Mesir. Baru-baru ini, 3 Rafale yang dioperasikan Franche-Air-Indi Space Force atau Angkatan Udara dan Luar Angkasa Perancis sempat singgah di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kehadiran 3 Rafale di Indonesia itu dalam rangka menjalani misi Pegas 2022 setelah mengikuti latihan bersama Fishblade 2022 di Australia yang turut diikuti TNI Angkatan Udara. Selain 3 Rafale, terdapat 1 pesawat angkut 400M dan 2 pesawat multi-role tanker transport A330 MRTT yang turut singgah di tanah air. Selain itu, kerjasama antara Dassault dan PT untuk maintenance, repair, dan overhaul pesawat-pesawat Prancis di Indonesia, seperti Rafale, helikopter Carkal, dan lainnya. Termasuk mau kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LAN dan Celis Group, serta kerjasama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Next Termination. Selesai pertemuan bilateral tersebut,
Prabowo dan Florence Pali juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman mau kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan Research and Development kapal selam antara PT PAL dan Naval Group. Kabar terbaru datang dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dikabarkan menyepakati rencana penjualan jet tempur jenis F-15 sebanyak 36 unit ke Indonesia. Transaksi pembelian produksi jet tempur Boeing Co. tersebut diperkirakan bernilai sekitar $13,9 miliar atau sekitar 199,48 triliun rupiah, terdiri dari pengadaan pesawat dan juga peralatan terkait. Berdasarkan informasi yang diterima Bloomberg, keputusan persetujuan tersebut memang belum diumumkan kepada publik. Kongres AS akan meninjau dan mungkin menyetujui transaksi tersebut dalam waktu 30 hari. Selain dua pesawat tersebut, Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat tempur yang dioperasikan oleh Tentara Nasional Indonesia dari Matra Angkatan Udara. Berikut daftar beberapa pesawat tempur yang direncanakan dan sudah dimiliki Indonesia saat ini. Pertama, jet tempur Dassault Rafale dari Prancis. Dassault Rafale adalah tipe tercanggih buatan Dassault Aviation. Pesawat tempur tersebut dilengkapi dengan beragam sistem persenjataan, yakni misil, bom, meriam, dan radar sensoris elektronik aktif. Rafale mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan maksimalnya mencapai 860 mph yang setara dengan 1.384 km per jam. Harga pesawat ini ditaksir senilai $115 juta, sekitar Rp1,63 triliun per unitnya, dengan ongkos penerbangannya berada sekitar $16,5 ribu atau sekitar 234,3 juta rupiah. Kedua, jet tempur F-15 dari AS. Pesawat tempur asal AS ini memiliki dimensi berupa panjang 19,45 meter, lebar 13,05 meter, dan tinggi 5,65 meter. Memiliki bobot hingga 20,41 ton yang saat lepas landas memiliki kapasitas beban maksimal 36,7 ton. Dengan bobot tersebut, pesawat F-15 ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 3.017 km per jam. Pesawat ini juga dibekali senjata yang berbeda-beda sesuai jenisnya. Khusus untuk model F-15 Advance memiliki 12 rudal untuk misi udara ke udara dan 24 amunisi untuk udara ke darat. Ketiga, jet tempur F-16 dari Amerika Serikat. Sebelum F-15, Indonesia sudah lebih dahulu memiliki sebanyak 12 unit F-16 yang dapat diperbaharui secara mandiri. TNI Angkatan Udara telah sukses melakukan uji coba pesawat tempur F-16 bukaan diafragma perbit Blok 15 di Apron Skadron Udara 3 Lanut Iswahjudi, Madiun, Jawa Timur pada Februari 2020 lalu. Keempat, YAMB 314 Super Tucano dari Brasil. Pesawat ini merupakan pesawat anti-perang gerilya atau counter-insurgency coin yang dikembangkan oleh Brasil sejak ke 1995. Pemerintah membeli sebanyak 6 unit pesawat ini dari Brasil pada ke 2012. Pesawat ini ditempatkan di Skadron 21 F Malang menggantikan pesawat OV-10F Bronco yang kini berstatus grounded lantaran usianya yang tua. Dari segi dimensi pesawat ini memiliki panjang sekitar 11,42 meter dengan lebar 11,14 meter dan tinggi 3,9 meter. Pesawat ini juga mampu melaju dengan kecepatan maksimal 590 km per jam. Kelima, P-50 Golden Eagle dari Amerika dan Korsel. Pesawat ini mulai muncul ke publik ketika diperkenalkan oleh Angkatan Udara Korea Selatan pada 22 Februari tahun 2005. Indonesia kemudian memesan pesawat ini sebagai pesawat lead-in fighter trainer atau LIF pada tahun 2013. Dari segi dimensi, pesawat ini memiliki panjang 12,9 meter dengan lebar 9,17 meter dan tinggi 4,8 meter. Pesawat ini dibekali mesin General Electric F40 afterburning turbofan yang mampu memacu hingga kecepatan 1.728 km per jam.
Nah, itulah berita terbaru kita kali ini. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.